Halo, perkenalkan saya Dia, mahasiswa apoteker, Fakultas MIPA Universitas Udayana dengan NIM 2208611054. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai insulin pen. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu insulin. Insulin merupakan hormon yang berfungsi untuk mengatur atau mengubah gula darah atau glukosa menjadi energi dan membantu menjaga keseimbangan gula darah di dalam tubuh yang diproduksi oleh pankreas. Pena insulin merupakan alat kesehatan yang digunakan untuk pemberian insulin buatan ke dalam jaringan subkutan, di mana cara pemberian insulin dengan menggunakan jarum suntik dan pena insulin merupakan hal yang paling umum digunakan. Insulin ini diberikan bagi para penderita diabetes. Tujuan dari pengobatan diabetes adalah mengatur kadar gula darah di dalam tubuh tetap baik sehingga membuat pasien nyaman dan menghindari terjadinya hipoglikemia, sehingga diperlukan adanya kerjasama antara pasien, dokter, dan tentunya apoteker dalam menurunkan risiko terjadinya komplikasi diabetes. Dosis insulin disesuaikan untuk setiap individu dengan cara meningkatkan dosis secara bertahap dan tentunya tetap menghindari terjadinya hipoglikemia. Terdapat 3 jenis sediaan insulin. Yang pertama ada insulin kerja cepat atau yang disebut dengan short acting, di mana mulai kerjanya relatif cepat. Contohnya adalah insulin soluble, insulin lispro, dan insulin aspart. Kemudian yang kedua ada insulin kerja sedang atau intermediate acting. Misalnya adalah insulin isofen dan insulin seng. Yang ketiga ada insulin kerja panjang dengan mulai kerja yang lebih lambat. Misalnya adalah suspensi insulin seng. Di mana lama kerja tiap-tiap insulin bervariasi pada individu sehingga perlu dinilai secara individual. Di sini saya ada contoh insulin, yaitu sansulin logidiscopen, di mana insulin ini mengandung insulin glargin yang ditujukan untuk penggunaan secara subkutan. Insulin glargin merupakan analog insulin rekombinan manusia atau insulin buatan manusia yang memiliki aktivitas yang mirip dengan insulin alami yang ada pada tubuh. Insulin ini termasuk ke dalam agen penurun kadar gula darah yang bersifat lebih lama dibandingkan insulin lainnya atau disebut dengan long acting. Insulin ini digunakan pada penderita diabetes tipe 1 atau diabetes tipe 2 dewasa yang sudah menjalani pengobatan dengan perubahan pola hidup dan obat anti diabetes, namun tidak mencapai target penurunan kadar gula darah yang diinginkan. Salah satu hal yang penting dalam keberhasilan terapi insulin adalah cara penyuntikan insulin dan cara penyimpanan insulin. Jadi selanjutnya, sini saya akan menjelaskan mengenai cara penyuntikan dan juga cara penyimpanan insulin. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dari insulin. Jadi pada bagian ini merupakan bagian pendorong atau bagian yang mensuntikkan insulin dan juga memutar dosis. Kemudian bagian ini adalah jendela dosis, di mana hampir semua insulin menggunakan skala genap 2, 4, 6, 8, dan seterusnya, dan bergantung dari pabrik yang membuatnya. Insulin pena ini berisi 3 mili insulin, di mana seperti yang dijelaskan di sini setiap 3,64 insulin glargin sama dengan 100 unit insulin, sehingga insulin ini terdapat 240 unit insulin yang terlihat pada tabung insulin. Di dalam tabung insulin terdapat karet di dalam berwarna coklat di sini yang menunjukkan bahwa sisa insulin yang ada pada tabung insulin. Kemudian di bagian ujung insulin ini adalah tempat menempelkan jarum insulin. Terdapat beberapa jenis jarum pena insulin, dan di sini saya sudah memiliki contoh dengan jarum insulin dengan ukuran 0,23 x 4 mm. Sebelum menyuntikkan insulin, hal yang perlu diperhatikan adalah memastikan atau meyakinkan bahwa insulin yang tertera pada pena insulin di sini sesuai dengan insulin yang dianjurkan oleh dokter. Kemudian juga diperhatikan tanggal kadaluarsa insulin, di mana di sini yang terdapat di sini, di mana insulin yang sudah melewati tanggal kadaluarsa sebaiknya tidak digunakan lagi. Kemudian insulin yang belum dipakai atau insulin yang masih baru dapat digunakan sebelum tanggal kadaluarsa yang tertera. Sebelum menjelaskan langkah-langkah penyuntikan insulin, adapun hal yang harus dipersiapkan itu adalah ada insulin pen, kemudian ada jarum insulin, dan juga alkohol swab.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah menyuntikkan insulin. Pertama, bersihkanlah tangan terlebih dahulu, bila mungkin dengan menggunakan sabun atau dengan menggunakan antiseptik pembersih tangan. Kemudian dilepaskan terlebih dahulu di sini segel pelindung jarum. Kemudian tusuk jarum insulin tegak lurus dengan tabung insulin, kemudian diputar dengan searah jarum jam hingga maksimal dan dipastikan jarumnya tegak lurus dengan tabung insulin. Kemudian lepaskan tutup pelindung luar jarum, simpan untuk membantu melepaskan insulin. Kemudian lepaskan tutup pelindung dalam jarum. Kemudian untuk menghilangkan gelombang udara dan memastikan pena insulin bekerja dengan baik, maka dilakukan climbing dengan cara diputar dosisnya ke angka 1 ataupun angka 2, kemudian diketuk-ketuk di bagian tabung insulin, lalu tekan tombol insulin hingga kembali pada angka 0. Kemudian jika insulin belum keluar, maka lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Bila menggunakan insulin yang keruh, sebelum digunakan, insulin diguling-gulingkan terlebih dahulu di antara telapak tangan sebanyak 10 kali selama 5 detik, kemudian bolak-balikkan insulin sebanyak 10 kali selama 10 detik. Dan apabila insulin sudah tercampur rata, dapat dilakukan priming. Kemudian dilakukan pemutaran dosis di sini sesuai dengan yang dianjurkan oleh dokter. Di sini misalnya dianjurkan 10 unit, diputar sebanyak 10 unit, di mana jumlah dosis juga dapat diketahui dengan bunyi klik, di mana 1 unitnya itu sama dengan 1 klik, dan apabila 10 unit maka terdapat 10 klik seperti ini. Untuk penyuntikan insulin, ada 4 lokasi penyuntikan, yaitu lengan, perut, paha, dan bokong. Untuk lengan, lokasinya adalah 1/3 lengan tengah atas bagian belakang. Kemudian untuk lokasi penyuntikan di daerah perut, hindari menyuntik kurang dari 1 cm dari pusar. Kemudian untuk di paha, lokasinya adalah 1/3 atas paha tengah samping. Dan terakhir, di bagian bokong, lokasinya menggunakan bagian atas lateral. Setelah dilakukan pemutaran dosis sesuai dengan dianjurkan oleh dokter, hingga pena insulin seperti ini, dan pastikan posisi ibu jari tidak jauh dari tombol pendorong yang ada pada insulin pen, dan tidak menutupi indikator dosis yang ada pada sebelah sini, dan pastikan ibu jari mudah menjangkau tombol pena. Kemudian dipilih lokasi penyuntikan. Di sini saya memilih di bagian lengan, itu sepertiga bagian dari lengan. Kemudian dilakukan desinfeksi dengan menggunakan alkohol swab. Di sini saya sudah menyiapkan alkohol swab, kemudian dilakukan desinfeksi pada lengan. Kemudian dicabut bagian dalam pena insulin. Kemudian dilakukan pencubitan sedikit dan dilakukan penyuntikan dengan posisi tegak lurus hingga indikator menunjukkan angka 0. Langkah penanganan sampah insulin. Lepaskan jarum dari pena insulin menggunakan tutup luar dari pena insulin seperti ini dengan memutar melawan arah jarum jam. Kemudian insulin ditutup kembali dengan tutup paling luarnya. Insulin disimpan pada suhu kamar di bawah 30 derajat Celcius dan jangan terkena sinar matahari. Untuk jarum insulin yang sudah digunakan dapat disimpan akan dapat dibuang langsung ke dalam dan dikumpulkan di dalam kontainer atau plastik seperti ini. Baik, sekian informasi saya mengenai insulin pen. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.